Jangan sampai hati kita terjangkiti penyakit benci kepada kaum muslimin meskipun satu orang, karena kebencian itu akan menghilangkan rasa mahabbah, rasa kasih sayang di dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ala tawam. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu bihi masfa'tu minhu mastata'tu. Al-hadits atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan kaum muslimah rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Atas nikmat tersebut, marilah kita ikrarkan dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu nabi yang ummi, nabi yang akan kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis ke-9, yaitu tentang menjalankan amalan ibadah semampu kita. Kalau bisa dengan seluruh totalitas kekuatan yang kita miliki, kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah, bila kita sudah totalitas mengerjakan perintah Allah, maka Allah akan sayang kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah, yakni Abdurrahman bin Sahr, yaitu Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai sahabat Abu Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Pada suatu hari kata Abu Hurairah, aku mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Utawi sekabai perkara, seluruh perkara, apapun, makanan, minuman, perkataan, perbuatan, seluruh jenis dari semua segi kehidupan, nahaitukum, yang telah aku larang kepada kalian semua, anhu, dari perkara itu. Seluruh perbuatan, seluruh benda, apapun itu namanya, apabila sudah dilarang oleh Nabi, ya, tidak boleh dikerjakan oleh Nabi, maka sikap kita atas perintah Nabi apa itu? Fajtanibuhu. Hendaknya kita menjauhi perkara itu. Hendaknya kita menjauhi sesuatu itu yang telah dilarang oleh Nabi. Maka hari-hari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, arinal haqqal haqqa, tunjukilah kepada kami semuanya perkara yang hak itu adalah hak.
wa arinal batila batila. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita berittiba, mengikuti perkara yang hak tersebut. Wa arinal batila batila, ya Allah tunjukilah kepada kami semuanya perkara yang batil, bahwa itu adalah batil. Warzuqna ijtinabah, ya Allah, dan berikanlah kepada kami rizki, kemampuan untuk menghindari daripada perkara yang telah Engkau larang tersebut, ataupun perkara yang batil tersebut. Hadirin rahimakumullah, perkara yang dilarang oleh Nabi sejatinya dalam kehidupan ini adalah perkara yang dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, bahkan itu juga termasuk daripada dosa-dosa besar, itu juga nanti yang diulang lagi oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, dan ditambahi perkara yang lain, perkara yang kecil-kecil. Banyak sekali larangan-larangan. Kenapa Nabi melarang kita mengerjakan larangannya? Karena ada hikmahnya tentunya, hadirin. Bila larangan diterjang, maka akan mendapatkan maborat, ketidakbermanfaatan di dalam perkara tersebut. Di antara contohnya kita contohkan, misalkan Nabi sabdakan la taghdab, janganlah engkau marah. Karena kalau sudah sifat marah seseorang timbul, bukan dalam sebuah mahfudzat kata mutiara Arab itu ya, hadirin, awalul ghadabi jununun. Pertama kali yang datang kepada seorang yang terkena marah pada dirinya adalah seolah-olah orang yang marah itu seperti orang yang gila. Ya tidak, hadirin. Ya karena kalau sudah marah-marah, kemampuan kecerdasan berpikirnya itu akan berkurang. Ada yang mengatakan orang yang cerdas sekalipun, kalau sudah datang marahnya itu akan tampak ketidakcerdasannya. Itu bahasa mereka kan tampak kebodohannya lah, katakan. Karena apa? Itu awal ghadabi junun. Perkara yang datang kepada seorang yang marah adalah rasa gila. Karena jelas dilarang oleh Nabi, la taghdab, jangan engkau marah. Walakal jannah, orang yang mampu menahan dirinya dari rasa marah, maka akan diberikan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan surga. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Masyaallah. Di antara orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kadhimina al-ghaidha, orang yang menahan rasa marah. Dia mampu marah karena dia berhak untuk marah. Bahkan posisinya ada di atas, punya jabatan, punya wewenang. Tetapi dia tahan rasa marah itu. Dia tahan rasa marah kepada anggotanya. Kalau dia seorang pemimpin. Kalau dia seorang bawahan, dia tahan rasa bawahnya, rasa marahnya kepada atasannya, ditahan. Wal 'afina 'anil nas, masya Allah. Kalau sudah menahan rasa marah, ditambah lagi dia mau memaafkan kepada orang lain. Ini orang yang mulia, orang yang bagus derajatnya di sisi Allah. Ya. Memberikan maaf kepada orang lain. Berat, hadirin ya, berat. Memberikan maaf itu berat. Apalagi kepada orang yang tidak disenangi. Ini biasanya masalah pribadi, ya. Masalah pribadi dibawa-bawa ke masalah umum karena tidak suka kepada seseorang sehingga seluruhnya terasa jelek. Tidak ada yang bagus sedikit pun apa yang dia kerjakan, apa yang dia ucapkan. Sudah semuanya sampah semuanya kan, seolah-olah seperti itu. Ini kalau sudah benci timbul seperti itu, tidak ada kebaikan sedikit pun yang dimiliki dari orang yang dibenci itu. Maka jangan sampai hati kita terjangkiti penyakit benci kepada kaum muslimin, meskipun satu orang. Karena kebencian itu akan menghilangkan rasa mahabbah, rasa kasih sayang di dalam hati kita. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nah, seandainya aku perintahkan kepada kalian kepada suatu perkara, suatu perbuatan, ya, biasanya perintah ini di dalamnya mengandung amal perbuatan. Wa aqimus shalah, kerjakan sholat, wastuk, dan berkata jujurlah, ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf,
dan bergaulilah istrimu dengan yang ma'ruf. Ini kata-kata perintah di sana, perintah Nabi ini pasti perintah Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada kebaikan dan mengandung manfaat yang banyak untuk diri kita dan juga umat. Dengan perintah Nabi dan perintah Allah, bagaimana sikap kita? Fa'tu minhu mastata'tum, maka datang, kerjakan, laksanakan semampu kalian semua, semampu kita. Tidak hanya semau kita, hadirin ya, semampu kita, bukan semau kita. Kalau semau kita, pasti kita akan memilih perintah Allah yang enteng-enteng ya, yang mudah-mudah, yang ringan-ringan. Kalau perintah Allah yang berat, sudah nanti dulu, maaf atau kadang malah ditinggalkan. Maka tidak. Sekali kita kepada perintah Allah, kalau itu perintah Allah, perintah Nabi, kerjakan. Karena pasti di balik itu mengandung hikmah, mengandung manfaat, otomatis pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya perintah-perintah Allah yang susah-susah, ini di sana mengandung hikmah yang sangat banyak. Bersabar misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ya. Ini kalimat sabar diulang sampai 2 kali. Perintah sabar diulang sampai 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah antum semuanya. Wasabiru, dan bersabarlah lagi, tambah lagi sabar. Warabitu, dan saling ribat, saling menguatkan satu sama lainnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan menjadi pemenang. Hadirin rahimakumullah, maka di Quran itu diulang kata-kata sabar itu, fasbir sabran jamila. Masyaallah. Maka bersabarlah dengan kesabaran yang bagus. Ini perintah sabar ini termasuk perintah yang berat, hadirin ya. Kita sering mendengar ada yang mengucapkan sabar itu ada batasnya. Masya Allah. Maka kembali lagi, batasnya sabar adalah surga. Seperti itu. Kalau belum sampai surga itu belum mencapai batas kesabaran. Ya, kita berusaha untuk sampai ke sana ya diri. Sabar di saat kita taat kepada Allah, sabar untuk tidak berbuat maksiat, ya. Sabar apabila datang musibah. Ini belum lama saudara kita di Pekalongan ya, tanah longsor, banjir, masya Allah. Maka bersabar. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, Nabi menceritakan, menerangkan apa yang telah membuat kaum sebelum umat Islam datang dan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu banyak kaum yang sudah hadir di atas bumi ini. Mulai dari kaumnya Nabi Adam alaihissalam sampai kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Beribu-ribu, berjuta-juta manusia telah hadir di atas bumi ini. Ada orang yang sukses, ada yang celaka, ada yang gagal, ada yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memberikan peringatan kepada kita. Ada dulu kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung maksud supaya kita juga tidak ikut-ikutan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara berbuat dengan sesuatu yang mirip, yang sama dan kaum yang dihancurkan oleh Allah dahulu, maka kita juga dihancurkan oleh Allah. Alhamdulillah ini. Apa sebab-sebab kaum itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya yakni kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Masyaallah. 2 yang disebutkan ya. Kathratu masailihim, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya. Banyak sekali soal-soal di antara mereka. Banyak sekali perdebatan-perdebatan, ketidakcocokan. Saling hujah, saling membuli kalau zaman sekarang, saling menjatuhkan ya. Saling menyerang dan lain sebagainya. Ini tidak bagus dari Allah. Maka kami mengharapkan antum semuanya jangan mudah terprovokasi ya oleh makalah-makalah ataupun YouTube yang membawa kepada peperangan, membawa kepada penyerangan, saling menjatuhkan. Tinggalkan dari Allah. Banyak fitnah di sana. Ada akun-akun palsu yang sengaja dibuat, yang akun-akun dikunci, yang sengaja membuat gaduh dunia persosmedan. Nah, seperti itu.
saling mengadu domba. Naudzubillah. Ini kami merasakan rasa seperti itu. Mana yang betul di antara satu dengan yang lain. Nah, ini sikap kita sebagai seorang muslim adalah bijaksana. Bijaksana dan bijaksini dalam menyikapi bagaimana kegaduhan yang ada di media sosial. Kita ambil kebaikannya, keburukannya tinggalkan. Bila itu menciderai hati seorang muslim yang lain, menjatuhkan harkat dan martabat muslim yang lain, maka kita tinggalkan. Tidak usah ikut nimbrung bersama mereka-mereka yang membuat kegaduhan. Kita menginginkan persahabatan, kita menginginkan ukhuwah Islamiyah yang kuat, menjauhi daripada perpecahan, menjauhi daripada perdebatan dan lain sebagainya. Waqtilafi ala anbiya'ihim, ya. Dan juga saling ikhtilaf. Ini bahasa mudahnya mungkin tidak manut, ya. Tidak manut kepada nabinya, para nabinya, ya. Orang dulu ini diberitahu Nabi, wahai fulan, wahai kaumku, antum taat kepada Allah, ya. Ini contohnya, misal contoh kaum Nabi Musa alaihissalam, wahai kaumku, jangan mengambil ikan di hari Sabtu, ya. Memang kaumnya tidak mengambil ikan di hari Sabtu, tapi hari Jumatnya sudah masang perangkap ikan, diambil hari Minggu. Kan licik ada yang mengumumkan, wahai Nabi Musa, kami tidak mengambil ikan di hari Sabtu, kami taat kepada engkau. Tetapi mereka pasang perangkap hari Jumat, ambilnya hari Ahad, ya sama saja. Nah, seolah-olah mereka ingin mengambil ikan hari Sabtu. Memang godaan berat dari Allah. Hari Sabtu itu hari sucinya kaumnya Nabi Musa, dan di sana itu pas ngupas hari Sabtu itu paling banyak ikannya di antara 7 hari dari Allah. Bisa dibayangkan waktunya suci untuk beribadah, malah untuk mencari ikan hari Allah. Nah, godaan. Maka mereka yang ngeyel, yang tidak mau taat kepada Nabi Musa, ataupun yang licik seperti itu, mengambil dengan perangkap terlebih dahulu, kunu qiradatan khasi'in. Mereka telah menjadi kaum yang dihinakan, menjadi kera, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konon jumlahnya pun terbatas, dan mereka kaum yang dijadikan kera oleh Allah, mereka dikutuk menjadi kera, dan mereka dibinasakan di dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah masa itu pun tidak ada lagi kaum yang dikutuk oleh Allah menjadi kera lagi. Ya, manusia seperti manusia kita ini, manusia yang biasa. Itu hadirin, ya. Nabi mengabarkan kepada kita zaman-zaman dahulu, dan itu sudah terjadi. Dan kejadian ini memberikan ibrah kepada kita semuanya, untuk kita mana yang boleh kita contoh, mana yang kita tinggalkan. Dan Nabi juga mengabarkan kepada kita semuanya perkara-perkara yang mendatang. Takriri, ada hadis itu takriri, yang pasti kejadiannya. Hari kiamat, alam kubur, alam mizan. Ini Nabi sudah beritakan kepada kita semuanya. Kita percaya, kita meyakini, dan kita bersiap untuk menuju ke kampung akhirat, kampung yang abadi selama-lamanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam, yaitu Imam Bukhari juga Imam Muslim. Sekian jazakumullah motivasi singkat dari hadis ke-9 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqomah di dalam thalabul ilmi, suka boroh. Karena hadirin, lautan ilmu tidak ada tepinya. Laut Samudra Pasifik Atlantik boleh ada pantainya, tapi lautan agama tidak memiliki pantai. Pantainya di mana? Nanti surganya Allah. Pantainya adalah kuburan kita masing-masing. Pokoknya kalau belum dikubur, kita buat diri kita semua untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Orang yang ragus kepada ilmu tidak akan merasa pernah kenyang dengan ilmu. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya pintar, dirinya mampu, dirinya bisa, dia akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari mencari ilmu. Dia tidak akan nambah lagi ilmunya. Baik, jangan lupa sekian. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan boleh di-share, komen, ya, dan didengarkan dari awal sampai akhir. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi amal jariyah sholihah yang pahalanya terus mengalir ila yaumil qiyamah. Silakan bisa didukung dengan sepenuh hati Musa Syiar Official. Syukran kasir, fastabiqul khairat.
Illa liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.